Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki pembahasan dalil yang ke-7 dari bab yang pertama. Dan ini adalah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat agung. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat yang masyhur, berasal dari kaum Ansar, dari suku Khazraj. Dan beliau walaupun masih sangat muda, sering bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana juga diterangkan dalam hadis ini. Sehingga beliau kemudian menjadi salah seorang ulama dari generasi sahabat. Bahkan beliau kemudian dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diutus berdakwah ke negeri Yaman. InsyaAllah nanti kita bahas di bab yang ke-5 tentang pelepasan Mu'adz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih orang untuk dikirim berdakwah kecuali dia termasuk yang berilmu. Dan beliau wafat masih sangat muda. Ketika itu umur beliau baru 38 tahun. Kenapa beliau wafat? Karena wabah, penyakit menular. Jadi jamaah sekalian, orang-orang terbaik pernah wafat disebabkan wabah, penyakit menular. Bahkan di masa sahabat 25.000 orang wafat. Itu yang bisa tercatat di masa itu. Yang tidak tercatat mungkin lebih banyak lagi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita, yaitu Allah kita sembah dan kita tidak menyembah kepada siapapun selainnya.
Tidak pula kita mengakui ada yang berhak disembah selainnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi pasti selamat orang yang tidak berbuat dosa syirik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kehidupan dunia ini. Qultu, kata Muadz, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dulu kamu sampaikan, karena mereka nanti akan bergantung. Maksudnya bergantung kepada hadis ini. Yang penting tidak syirik, pasti masuk surga. Lalu mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak amal-amal yang sunnah. Akhrajahu fis sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka berdua. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir dari bab yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kisah ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan. Lalu saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepadanya. Maka mari kita petik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam hadis ini. Pelajaran pertama yang terpenting dalam hadis ini adalah penjelasan tentang hak Allah atas kita. Apa hak Allah atas para hamba? Maka Allah mengabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa hak Allah disembah, tapi bukan sekedar disembah. Hadis ini menegaskan dimurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah semata-mata. Karena ditegaskan dalam hadis ini mereka menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jemaah sekalian, inilah hak Allah atas kita. Ditauhidkan, dimurnikan ibadah hanya kepadanya, dan tidak sedikit pun kita akui atau kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Inilah hak Allah atas kita yang wajib kita tunaikan. Maka jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran penting kepada kita. Inilah kewajiban terbesar di muka bumi. Inilah tugas kita yang paling utama. Kenapa? Karena itu hak Allah. Allah yang maha agung, yang maha besar. Maka haknya adalah hak yang paling wajib kita tunaikan, hak yang paling besar. Dan juga Allah telah menetapkan ini menjadi misi hidup kita, sebagaimana kita bahas di dalil yang pertama, dan misi dakwah seluruh para nabi dan rasul, sebagaimana sudah kita bahas pada dalil yang kedua. Ini semua menunjukkan kepada kita, inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi. Sia-sia hidup kita tanpa memiliki ini, memiliki tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dengan inilah kita mulia. Jemaah sekalian, manusia itu awal penciptaannya Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia itu ketika dia lahir, dia mentauhidkan Allah. Itu fitrah.
Sebagaimana juga Nabi SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, ataupun kekufuran yang lain. Jadi perhatikanlah hadis ini. Kata Nabi SAW, anak itu lahir di atas fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang menyesatkan dia. Hati-hati jemaah sekalian. Bisa jadi orang tua yang seharusnya menjadi makhluk yang paling sayang kepada anak, ternyata dia yang paling jahat kepada anaknya, walaupun dia nggak sadari. Yaitu dia sesatkan anaknya, dia ajarkan yang buruk, atau dia contohkan yang salah. Ini orang tua yang paling jahat kepada anak. Begitu pula orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama yang baik, maka anak itu pun tersesat karena nggak belajar agama. Nabi SAW mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sesat. Apakah Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi? Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim, mukmin, yang mentauhidkan Allah? Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan begitu? Karena ketika lahir dia sudah Muslim, dia sudah mukmin, dia mentauhidkan Allah. Inilah keadaan manusia ketika lahir, makanya dia mulia. Tapi ketika dia menyembah kepada selain Allah, hilang kemuliaannya, menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk, lebih buruk, lebih sesat, dan lebih bodoh daripada hewan. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu yang menyembah kepada selain Allah kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Jadi jemaah sekalian, dengan inilah kita mulia, ketika kita menunaikan hak Allah, diibadahi dan tidak dipersekutukan. Kalau kita tidak menunaikan haknya, maka kita na'udzubillah menjadi makhluk yang paling hina. Jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran yang sangat penting sekali. Apabila hak Allah disembah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun, maka kalau begitu manusia tidak punya hak untuk memilih siapa yang hendak dia sembah, siapa yang dia yakini sebagai Tuhannya, dan agama apa yang hendak dia anut. Ini pelajaran penting, sebagaimana juga sudah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Tapi hadis ini memberi penegasan tentang masalah ini. Karena diibadahi dan tidak dipersekutukan adalah hak Allah, sehingga kewajiban kita menyembah hanya kepada Allah. Kalau begitu kita nggak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Kita nggak punya hak untuk menuhankan selain Allah, sebagaimana kita nggak punya hak untuk beragama selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Islam yang mengajarkan hak ini. Hanya Islam yang mengajarkan kita menyembah kepada Allah saja, dan itu ajaran Islam nomor 1. Makanya orang mau masuk Islam, apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dia memilih agama selain Islam, maka dia akan menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, bukan hak manusia untuk memilih agama selain Islam. Makanya orang yang menyembah kepada selain Allah atau memilih agama selain Islam, syariat menyebut dia sebagai pelaku dosa terbesar, yang disebut apa? Musyrik dan kafir. Kalau itu hak manusia, tentu nggak salah dong kalau dia melakukan haknya. Kalau dia hanya menuntut haknya, tidak salah kita.
Kalau kita hanya melakukan hak kita atau minta hak kita, kita nggak salah. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang bukan haknya, yaitu menyembah kepada selain Allah, hak Allah untuk disembah tidak dia penuhi, maka dia dihukumi sebagai pelaku dosa terbesar. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika seorang berkata manusia itu bebas merdeka, dengan arti dia boleh memilih siapa yang hendak dia sembah atau agama apa yang dia anut, berarti dia dustakan hadis ini. Begitu pula dia dustakan kalimat la ilaha illallah, juga dia dustakan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah, sesembahan yang benar, yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Kalau dia mengatakan manusia bebas merdeka, hak asasi setiap manusia untuk beragama sesuai pilihannya, nggak boleh disalahkan, maka berarti dia dustakan hadis ini. Dia dustakan la ilaha illallah, dan dia dustakan ayat Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Juga dia dustakan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jemaah sekalian selain Islam Allah tidak terima? Minimalnya karena dua sebab. Pertama, selain Islam mengajarkan dosa terbesar, syirik dan kufur. Jadi kita jangan tertipu orang mengatakan semua agama sama. Kan semua mengajarkan kasih sayang. Mungkin betul, mungkin ya. Saya katakan mungkin, belum tentu betul. Tapi mungkin saja, andai betul semua agama mengajarkan kasih sayang, tapi hanya satu agama yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan peribadahan itu hanya hak Allah. Kemudian yang kedua, kenapa selain Islam ditolak? Karena hanya Islam yang mengajarkan Muhammadur Rasulullah. Beribadah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itulah yang Allah tetapkan atas kita. Makanya nggak ada gunanya juga kita beribadah kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan. Beribadah hanya kepada Allah, tidak ada gunanya kita beribadah kepada Allah tapi kita masih menyembah kepada selain Allah atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah itu. Yang kedua, jangan kita lupakan, ibadah kita kepada Allah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ada gunanya kita rajin ibadah kepada Allah namun tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan jemaah sekalian, orang yang mengatakan manusia bebas merdeka, memilih agama sesuai haknya, sebenarnya itu bukan kemerdekaan yang hakiki. Karena manusia itu ketika dia berpaling dari peribadahan kepada selain Allah, dari peribadahan kepada Allah saja, kemudian dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia budak selain Allah. Bahkan dia tidak menyembah apapun, dia adalah budak setan. Karena setan yang menyuruh dia melakukan itu. Setan yang memalingkan dia dari peribadahan hanya untuk Allah saja. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a. Hadis ini menguatkan hadis yang kita sebutkan tadi tentang fitrah manusia ketika lahir. Dalam hadis qudsi, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif. Hanif itu artinya apa?
mentauhidkan Allah. Itu terjemahannya yang lurus, tapi maknanya adalah mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, berpaling dari semua selain Allah. Itu artinya hanif. Ya, silakan lihat nanti di tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir misalkan, dalam penafsiran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Menjauhi syirik, itu arti hunafa, mentauhidkan Allah. Kata Allah, aku ciptakan mereka hunafa, orang-orang yang hanif, yang tidak berbuat syirik. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Lalu kemudian datang setan-setan dan menyesatkan mereka hingga keluar dari agama mereka, hingga murtad, keluar dari Islam. Dan jamaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan hadis, setan yang dimaksud bisa jadi orang tuanya sendiri. Subhanallah, hati-hati, orang tua bisa jadi setan bagi anak. Jadi jamaah sekalian, ini fitrah manusia. Maka manusia itu tadinya fitrah, berada di atas tauhid, suci. Itu yang dimaksud suci, berada di atas tauhid. Ketika dia menyembah kepada selain Allah, maka rusaklah fitrahnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, jadi ketika manusia, walaupun dia katakan saya merdeka, saya nggak menyembah siapa-siapa, hakikatnya dia menyembah setan. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi, setan yang membuat dia berpaling dari agama Allah, dari peribadahan kepada Allah yang satu saja. Maka kemerdekaan yang hakiki sebenarnya adalah ketundukan seseorang kepada Allah. Dan dengan tunduk kepada Allah, hatinya menjadi lapang, jiwanya menjadi damai, dan dia akan menjadi orang yang baik di sisi Allah, dan juga menjadi orang yang baik di tengah-tengah manusia ketika dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, sejarah mencatat manusia terbaik yang paling baik kepada orang lain adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa akhlak beliau yang paling mulia? Karena iman beliau yang paling kuat, tauhid beliau yang paling lurus, sehingga beliau menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya. Sebaliknya jemaah sekalian, kita lihat orang yang paling rusak akalnya dan paling jahat, paling bengis adalah orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti komunis, ateis. Ya. Orang-orang komunis itu jemaah sekalian, untuk mencapai tujuan mereka, maka bagi mereka nyawa tidak ada harganya. Jadi jangan heran kalau mereka membunuh di dunia ini, dan mungkin dalam sejarah tidak ada yang mengalahkan komunis dalam pembunuhan kepada manusia, dalam rekornya jutaan manusia. Dan itu masih terus terjadi dan masih mungkin akan terjadi sampai hari ini. Jadi begitulah, ketika manusia tidak punya keimanan kepada Allah, maka akhlaknya pun akan rusak. Akhlaknya pun akan rusak. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan kita bebas merdeka. Kalau dia mengatakan begitu, bebas merdeka dalam artian dia tidak mau beragama, maka dia bukan orang yang bebas merdeka, tapi dia orang yang terpenjara oleh hawa nafsunya dan terbelenggu oleh belenggu-belenggu yang diikatkan oleh setan terhadapnya. Dia bukan orang yang merdeka. Iya. Dan sungguh aneh kalau ada orang punya logika seperti itu, bahwa hak asasi manusia, kata mereka, mau menyembah siapa saja. Padahal jemaah sekalian, semua manusia sepakat
bukan hanya umat Islam. Semua manusia sepakat, bukan hanya umat Islam, bahwa hak orang tua wajib ditunaikan. Apa ada yang tidak sepakat? Saya kira orang kafir semuanya sepakat. Hak orang tua wajib ditunaikan. Tidak boleh anak berkata, suka-suka saya dong, saya mau balas kebaikan orang tua saya atau tidak balas. Saya mau berbakti kepada orang tua saya atau tidak, ya suka-suka saya. Nggak ada anak berkata begitu. Dan nggak ada seorang pun yang akan membenarkan jika ada anak berkata seperti itu. Dan semua kita akan sepakat mengatakan dia anak durhaka. Itu hak orang tua, hak makhluk. Maka bagaimana lagi dengan hak Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ya suka-suka saya, mau menyembah Allah atau tidak? Padahal itu hak Allah disembah. Nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Makanya jemaah sekalian, orang yang tidak menyembah Allah atau menduakan Allah juga orang-orang yang kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat. Makhluk-makhluk yang paling bodoh di muka bumi ini adalah orang-orang musyrik. Sampai kata Allah, lebih sesat daripada hewan, lebih bodoh daripada hewan. Hewan pun menyembah Allah, mereka bertasbih, mensucikan Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Tapi manusia yang menyembah kepada selain Allah, dia melakukan dosa terbesar, maka dia menjadi lebih buruk daripada hewan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini juga terkandung sebuah pelajaran penting, bahwa syarat utama keselamatan kita, syarat utama selamat dari azab Allah satu saja, yaitu jauhi dosa syirik. Murnikan ibadah kita hanya untuk Allah dan jauhi semua dosa syirik. Dengan itu kita selamat. Tanpa itu enggak mungkin selamat. Hadisnya jelas. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tauhid berdasarkan hadis ini adalah jaminan keselamatan. Pasti kita selamat jika menghadap Allah membawa tauhid tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebaliknya jemaah sekalian, walau kita bawa semua kebaikan, kita rajin sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, umroh, semua ibadah kita punya, bahkan kita juga tidak punya dosa apapun kecuali satu, namanya dosa syirik, kita nggak mungkin selamat. Ini yang harus kita pahami. Walaupun jemaah sekalian, Allah juga adil. Orang-orang yang berbuat baik di dunia dapat balasan. Tapi kalau mereka tidak punya tauhid, mereka berbuat syirik, di akhirat tidak tersisa apa-apa kecuali neraka. Dan kebaikan mereka di dunia dibalas sempurna, sehingga nggak tersisa lagi di akhirat. Yang tersisa hanya neraka. Sedangkan orang yang beriman di dunia dan di akhirat Allah balas. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kebaikan apapun yang kita bawa menghadap Allah tanpa tauhid nggak ada gunanya. Makanya jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran. Jangan silau dengan kebaikan orang kafir. Masya Allah, si fulan kafir tapi rajin sedekah, kafir tapi nggak korup. Bukan nggak korup, belum ketahuan. Andai dia nggak korup sekalipun, jangan kita silau. Dia adalah makhluk yang paling hina kata Allah, lebih hina daripada hewan. Dan amal kebaikannya tidak akan bisa menolongnya di akhirat. Dia nggak mungkin selamat. Sebagaimana insya Allah nanti di bab yang keempat akan kita bahas lebih detail tentang bahaya dosa syirik.
Jadi jangan silau dengan kebaikan orang kafir. Itu kalau dia berbuat baik. Tapi banyak anak muda kita yang silau bukan kebaikan mereka, hanya karena parasnya, hanya karena ketampanannya, kecantikannya. Itu pun aurat. Mereka umbar-umbar. Dan itu ditampilkan di televisi kita. Penontonnya mayoritas muslim. Yang ditampilkan aurat orang kafir lagi. Itu yang mereka senangi. Hanya karena sepak bola, bukan sebuah kebaikan. Kalau kita silau karena dia berbuat baik, itu tidak boleh. Apalagi bukan kebaikan. Hanya karena dia bintang lapangan sepak bola. Subhanallah. Lalu mereka kemudian fans kepada Real Madrid, Barcelona, yang dulu kaum muslimin di sana disembelih. Tapi umat Islam hari ini tidak tahu sejarah Islam di Spanyol. Yang mereka tahu hanyalah Real Madrid dan Barcelona. Mereka lupa umat Islam di sana disembelih oleh orang-orang Nasrani. Tapi mereka nggak lupa, mereka ajarkan itu. Di sekolah-sekolah mereka masukkan resmi dalam pelajaran sejarah mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan umat Islam di sana. Dan itu bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena dosa-dosa kita. Ya, umat Islam saat dikalahkan itu sudah terlalu bergelimang dunia. Saking hebatnya kekuasaan mereka, dunia di kaki mereka, tapi akhirnya masuk ke hati mereka dan merusak mereka. Kemudian juga hilangnya sifat wala terhadap seorang muslim, malah walaknya kepada orang kafir. Jadi diantara sebab utama hancurnya pemerintahan dan dibunuhnya kaum muslimin di Spanyol itu karena sesama muslim berperang, lalu yang muslim ini malah minta bantuan kepada orang kafir untuk memerangi saudaranya sendiri. Jadi hilang sikap wala kepada sesama muslim dan sikap barak kepada orang kafir. Malah dibalik, bersikap wala kepada orang kafir dan memerangi saudaranya sesama muslim. Itulah sebab kehancuran mereka. Iya. Maka kita harusnya mengambil pelajaran. Jadi jemaah sekalian, jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan orang kafir. Jangan kita silau, apalagi bukan kebaikan, hanya dunia saja, bahkan maksiat. Karena mereka itu adalah para penghuni neraka. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini hanya disebutkan satu syarat untuk selamat, yaitu menjauhi dosa syirik. Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia nggak berbuat syirik, tapi dia korupsi, dia makan riba, dia berjudi, dia minum khamar, namun dia tidak berbuat dosa syirik, dia tidak menyembah kepada selain Allah. Apakah dia juga dijamin selamat? Jawabannya ya, dia juga dijamin selamat. Tapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan jaminan keselamatan itu ada dua macam. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna artinya apa? Langsung masuk surga, yaitu orang yang menjauhi dosa syirik dan juga semua dosa, bukan hanya dosa syirik. Tidak sempurna maksudnya gimana? Terancam mampir dulu di neraka. Kalau dia hanya menjauhi dosa syirik, dosa-dosa yang lain masih dia lakukan, maka keamanan dia dari api neraka tidak sempurna, karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Tauhidnya ada, tapi nggak sempurna. Tauhidnya tercemari oleh dosa-dosa, tapi masih ada, belum hilang, karena dosanya bukan syirik, bukan dosa yang menghilangkan tauhid. Maka dia terancam masuk neraka. Terancam ya, bukan pasti masuk neraka. Sesuai kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki mengampuninya, maka dia diampuni. Kalau Allah menghendaki menghukumnya, maka dia dihukum, diazab. Tapi karena dia masih punya tauhid,
tidak berbuat dosa syirik, dia pasti selamat, yaitu satu hari dia akan keluar dari api neraka. Maka ini makna jaminan keselamatan. Bisa jadi sempurna, bisa jadi tidak sempurna. Jadi jangan kita kemudian beranggapan santai saja, walaupun banyak dosa, yang penting jangan syirik. Nggak bisa. Karena jaminan keamanan akan menjadi tidak sempurna. Dan neraka itu nggak ada yang bisa bertahan di sana, walaupun sedetik saja. Maka jangan kita pandang remeh. Kalau kita punya anggapan seperti itu, berarti kita salah paham terhadap hadis ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Mu'adz minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini berita gembira, mau saya sampaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dulu sampaikan. Kenapa? Kata beliau, saya khawatir nanti mereka bergantung kepada hadis ini, lalu tidak lagi memperbanyak amalan sunnah. Itu saja sudah salah paham. Kalau kita mengatakan yang penting gak berbuat syirik, sholat wajib saja, yang sunnah-sunnah gak perlu, itu sudah salah paham. Dan itu ditakutkan oleh Nabi SAW, karena banyak sahabat ketika itu baru masuk Islam, sehingga Nabi SAW khawatir mereka salah paham. Jadi kalau ada orang beranggapan seperti itu, maka dia sudah salah paham. Apalagi kalau dia mengatakan nggak apa-apa berbuat dosa, yang penting jangan syirik. Tentu dia lebih salah paham lagi. Iya. Pelajaran yang terakhir jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada pelajaran penting dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memanfaatkan setiap kesempatan untuk ibadah kepada Allah, termasuk untuk berdakwah. Dan sahabat juga memberi pelajaran kepada kita, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menuntut ilmu. Lihat di sini, lagi berada di atas hewan tunggangan. Dan jemaah sekalian, kita di atas motor itu mungkin jauh lebih nyaman daripada di atas seekor kuda. Kudanya kan jalannya nggak nyaman, kita di atasnya. Di atas motor kita jauh lebih nyaman, apalagi di jalan kita seperti sekarang yang mulus. Dan terlebih lagi kalau kita di atas mobil, lebih nyaman lagi. Artinya manfaatkan waktu untuk ibadah. Tidak sia-sia jemaah sekalian kita melewati macet, nggak sia-sia. Kenapa? Karena kita isi dengan ibadah. Walaupun macet, diam aja di jalan, kita zikir, kita ucapkan la ilaha illallah, kita istighfar, astagfirullah. Atau ada radio, putar radio dakwah, atau buka HP kita, nonton ceramah agama. Jangan kita gunakan untuk maksiat. Jadi nggak sia-sia sebenarnya waktu kita kalau kita pandai memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita di zaman ini Allah mudahkan dengan berbagai fasilitas. Berbagai fasilitas kita di zaman ini jemaah sekalian bagaikan pedang bermata dua. HP kita, smartphone kita itu pedang bermata dua. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka dia akan membunuh kita. Dia akan membinasakan kita, menjerumuskan kita dalam dosa-dosa. Jadi hati-hati. Ini teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun ini yang paling penting insyaallah. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Banyak apa? Baik. Jadi ini memang bahkan itulah musibah terbesar bagi bangsa Indonesia di masa sekarang. Jadi munculnya pemahaman liberal
Mereka inilah yang jadi buzzer-buzzer bikin ribut di medsos sekarang. Orang-orang berpaham liberal. Ini termasuk bencana terbesar yang menimpa bangsa ini. Munculnya, tersebarnya pemahaman liberal, yaitu orang-orang yang tidak memahami hakikat toleransi, tapi mereka merasa yang paling Pancasilais, seperti PKI dulu, berlindung dengan tameng Pancasila, padahal mereka yang paling memusuhi Pancasila. Bahkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. PKI dulu begitu, jamaah sekalian. Mereka yang paling memusuhi Pancasila, tapi mereka mengaku yang terdepan membela Pancasila. Baru sila pertama mereka menentangnya. Ini terulang kembali. Pemahaman liberal ini mengatakan semua agama sama. Maka ini adalah kufur, bukan toleransi. Tidak boleh menyalahkan agama lain. Tidak boleh menganggap kafir non-muslim. Jemaah sekalian, ini bukan toleransi, ini kekufuran. Karena ini jelas-jelas menentang la ilaha illallah. La ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Menentang kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kita disuruh membenarkan orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi pemahaman liberal mengatakan nggak boleh menyalahkan orang yang berkata Allah punya anak. Jelas-jelas menentang Al-Quran. Allah memanggil mereka ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tapi pemahaman liberal mengatakan nggak boleh sebut mereka kafir. Subhanallah, inikah toleransi? Justru ini melawan Pancasila. Karena Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Beragama kita, ikuti agama kita, agama Islam, bukan mengikuti pemahaman liberal ini. Jadi itu bukan toleransi, itu kekufuran. Jelas-jelas penentangan terhadap Al-Quran. Maka jemaah sekalian, ketahuilah, mengkafirkan orang yang memang kafir, menyalahkan orang yang memang salah adalah ajaran Islam. Dan itu tidak bertentangan dengan toleransi. Karena toleransi yang hakiki batasannya dua. Yang pertama, kita tidak zolim kepada orang kafir. Yang kedua, kita boleh berbuat baik kepada mereka, tapi dengan syarat. Dua syarat berbuat baik kepada orang kafir. Pertama, hanya dalam perkara duniawi. Misalkan kita bantu dia mau makan, kita kasih makan. Dia butuh uang, dia butuh pinjaman, kita kasih pinjaman, boleh. Yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Inilah dua batas toleransi. Tidak zalim kepada orang kafir. Bahkan wajib kita umat Islam melindungi orang kafir yang tinggal di negeri kita. Itu syariat Islam. Salah juga kalau kita menzalimi mereka. Yang kedua, silahkan berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Itulah toleransi. Tapi kalau mengatakan mereka tidak salah, mereka tidak kafir, nggak boleh salahkan mereka. Padahal Al-Quran jelas-jelas mengatakan mereka salah, berarti kita menentang Al-Quran. Maka ini adalah kekufuran. Hati-hati. Dan juga hati-hatilah, pemahaman liberal ini sebenarnya walhamdulillah tidak laku di masyarakat kita. Masyarakat kita tuh dari kecil sudah belajar, setiap anak seorang muslim
Walhamdulillah, seawam-awamnya seorang muslim, dia belajar Qul huwallahu ahad. Coba anak siapa orang muslim yang tidak belajar Qul huwallahu ahad? Semua belajar, tahu artinya. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya pemahaman liberal ini enggak laku sebenarnya, kecuali kepada para pengangguran yang dikasih uang kemudian disuruh jadi buzzer. Ada buzzer yang di medsos, ada yang di kampus-kampus, sok membuat karya ilmiah, lalu keluar disertasi zina halal, naudzubillah. Maka jemaah sekalian, karena tidak laku di masyarakat, mereka kemudian berubah menjadi Islam pluralis. Jadi dulu sempat ngetren juga, mereka mencoba untuk menjadikan itu sebagai sebuah tren di masyarakat, tapi hanya di kalangan mereka saja. Masyarakat nggak ngerti apa itu Islam pluralis. Kemudian mereka rubah lagi menjadi Islam moderat, sok yang paling pertengahan, tapi faktanya memusuhi Islam. Moderat, pertengahan kata mereka, klaim mereka. Nah, semua itu tidak laku, maka terakhir menjadi Islam Nusantara. Ini asalnya adalah Islam liberal. Kenapa Islam Nusantara ini yang kalau kita lihat di internet banyak? Karena dia menyusup ke dalam sebuah organisasi Islam yang besar, kemudian merusak dari dalam. Makanya muncul yang menentang mereka, yang menamakan diri sebagai garis lurus. Jadi itu sejarahnya muncul garis lurus, karena gerah dengan masuknya pemahaman liberal di tubuh mereka. Maka hati-hati, jangan terpedaya dengan penamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia, manusia dan jin, itu saling menyesatkan dengan kata-kata indah, tapi hakikatnya adalah tipuan. Ini semua kedengaran indah, Masya Allah, liberal, bebas, tidak terikat. Kemudian pluralis, menghargai yang lain. Kemudian moderat, pertengahan, tidak ekstrim. Kemudian Islam Nusantara, seakan-akan itulah asli budaya kita yang harus dimuliakan. Padahal banyak budaya-budaya syirik yang mereka ingin pertahankan, yang sudah tidak sepatutnya dipertahankan. Ya, seperti sedekah bumi, sedekah laut, percaya kepada Dewi Sri, kepada Nyi Roro Kidul. Itu kan khurafat, kebodohan zaman dulu. Kok masih dipertahankan dengan dalih Islam Nusantara? Subhanallah. Dan kiainya loh yang bilang, nggak apa-apa memuja Dewi Sri, yang penting sambil sholawatan. Menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, ditambah dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penghinaan kepada salawat, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang paling menentang kesyirikan. Kok ajaran yang paling beliau larang digabungkan dengan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jadi hati-hati, dan ini adalah kufur. Seorang muslim yang punya pemahaman liberal, maka batal Islamnya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Kehidupan sehari-hari tentunya sakit kita masih ada terlintas obat apa yang cocok, dokter mana yang di mana itu Ustaz, waktu masuk
Karena kita mau Baik. nggak sembuh. Iya. Obat yang lain kita cocok. Iya. Itu kemana itu? Baik. Selama diyakini obat itu hanya sebab dan Allah yang maha menyembuhkan, bukan obat, maka tidak masalah. Tidak apa-apa juga kita anggap obat ini lebih mujarrab daripada yang lain, ini yang lebih cocok daripada yang lain. Tidak masalah kalau terbukti, tidak apa-apa. Selama kita yakin obat itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan. Satu, ini keyakinan awal. Yang kedua, hati bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada obat, tidak pula bergantung kepada dokter, maka tidak masalah. Jadi yang masalah adalah kalau kita tidak lagi yakin kepada Allah sebagai yang menyembuhkan. Kalau kita anggap obat itulah yang menyembuhkan, bukan Allah, itu masalah. Kalau kita yakin itu hanya sebab, tidak masalah. Juga yang masalah adalah kalau kita bergantung kepada selain Allah, kepada siapapun dan kepada apapun. InsyaAllah akan kita pelajari lebih detail tentang kewajiban bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan termasuk syirik hati yang bergantung kepada selain Allah. Jadi syiriknya bisa dua di situ. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah, kalau kita meyakini ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah, kalau kita bergantung kepada selain Allah. Karena itu ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita, yang disebut dengan apa? Tawakal. Baik. Wallahu alam. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Panen itu ya selamatan gitu Pak Ustaz, itu di uang itu macam-macam lah, beli itu ada hajatan gitu, apa itu Pak Ustaz, masuk syirik apa itu? Jawabannya tergantung apa yang mereka buat. Kalau seperti sedekah bumi kan memuja kepada Dewi Sri, maka syirik. Sedekah laut memuja kepada Nyi Roro Kidul, maka syirik. Jadi tergantung. Tapi kalau mereka hanya buat acara makan-makan saja dengan niat bersyukur kepada Allah, tidak apa-apa, tidak masalah. Habis panen langsung kasih makan orang. Boleh bikin di rumah kita, boleh dikirim juga ke rumah-rumah mereka masing-masing. Makanan itu setelah jadi atau sebelum jadi, bahan makanannya atau sudah dimasak, malah itu bagus. Itu termasuk bersyukur, bersedekah. Bersyukurnya kepada Allah. Bersedekah karena Allah yang perintahkan bersedekah, maka tidak masalah kalau sebatas itu. Tapi kalau ditambah dengan kumpul-kumpul zikir bersama, nah itu menjadi bid'ah. Karena tidak ada dalam syariat zikir bersama. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan kepada kita, ya, zikir sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri. Kalau cuma sekedar memberi makan orang, maka itu bagus, itu sedekah. Baik, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana bentuk acaranya. Wallahu alam. Ada yang lain? Silakan. Satu lagi mungkin terakhir. Kalau nggak ada kita